Makanya saya sangat-sangat menyayangkan kalau ada orang yang mencoba mengalihkan isu ini dengan isu-isu yang lama kayak nggak ada lagi argumen. Ini pekerjaannya PKI, bahwa ini anaknya PKI dan sebagainya. Tanya aja pelakunya. Dia PKI aja nggak ngerti, seperti itu. Jadi jangan sampai kita menuduh orang PKI dengan perilaku yang mirip PKI, menurut saya kayak gitu. Halo netizen, ketemu lagi sama saya, Kori Olivia. Terima kasih tetap setia menonton video-video yang ada di YouTube channel Tagar TV. Kali ini kita bahas tentang peristiwa penusukan pendakwah Syekh Ali Jaber oleh pria tak dikenal yang diduga mengidap penyakit jiwa. Syekh Ali Jaber menjadi korban penusukan ketika sedang mengisi tausiah di Masjid Falahuddin Lampung pada Minggu sore 13 September 2020. Menurut Majelis Ulama Indonesia atau MUI Lampung, kasus penusukan tersebut merupakan tindak kriminal yang dapat mengganggu kegiatan dakwah Islam dan mencemarkan nama baik daerah. Ketua MUI Lampung, Dr. Kiai Haji Khairuddin Tahmid juga meminta agar Kapolda Lampung tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa pelaku adalah orang yang terganggu jiwanya. Kriminolog Reza Indragiri juga khawatir bahwa klaim gangguan jiwa hanya sebuah modus klasik. Lalu bagaimana seorang anggota DPR memandang kasus ini? Langsung saja kita sapa Maman Imanul Haq yang merupakan anggota DPR RI sekaligus kiai dan intelektual Nahdlatul Ulama. Halo Kang Maman, apa kabarnya Kang Maman? Baik, Assalamualaikum Mbak Kori dan seluruh yang melihat Tagar TV di channel YouTube yang keren ini. Waalaikumsalam, terima kasih Kang Maman sudah mau membagi waktunya untuk Tagar TV ya. Kang Maman, ini tentu mengikuti berbagai pemberitaan tentang kasus penusukan Syekh Ali Jaber ya. Bagaimana Kang Maman melihat kasus ini? Apakah ini kriminal biasa atau ada grand design politik di baliknya? Mengingat sebelumnya tahun 98 dan juga tahun 2018 ini juga terjadi teror terhadap ulama dan pelakunya disebut-sebut adalah orang gila. Yang pertama tentu saya ikut berduka cita dan menyesalkan peristiwa penusukan kepada seorang pendakwah dan ahli Quran, yaitu Syekh Ali Jaber. Peristiwa ini sungguh sangat disesalkan dan tidak boleh terjadi kembali. Maka poin pertama saya adalah meminta aparat hukum agar mengusut tuntas siapa pelaku, apa motifnya, dan kemungkinan kelompok siapa di belakangnya kalau itu ada. Nah yang kedua, bahwa peristiwa penusukan kepada seorang tokoh, termasuk tokoh agama di depan publik, itu memang terjadi sejak lama, Mbak Kori. Kita tahu ada seorang mantan Rois PBNU, Kiai Ali Maksum Krapia, itu pernah sedang ceramah tiba-tiba dipukul dengan besi linggis. Dan ternyata yang melakukan adalah seorang santri yang tak kecewa karena apa, tetapi Kiai Ali Maksum memaafkannya. Itu pun pernah terjadi kepada Mbah Maimun Ber. Mbah Maimun ketika itu sedang ceramah, tiba-tiba ada orang berusaha nusuknya, beliau menghindar, yang kena orang terdekatnya. Orang terdekatnya itu sampai meninggal loh Mbak Kori. Dan itu terjadi kepada beberapa ulama besar, misalnya kalau di luar negeri, kita tahu Syekh Ramadan Al-Buti di Suriah yang dibom saat dia ngajar di masjidnya. Syekh Aid Al-Qarni ketika datang ke Filipina, dia diberondong oleh senjata otomatis. Dan juga Syekh Ali Jumat di Mesir. Dan tentu kita bisa juga menyebut bukan hanya dari kalangan muslim ya. Mahatma Gandhi ingat itu jadi korban kekerasan justru oleh pengikut fanatiknya seorang ekstremis Hindu. Ada lagi seorang Martin Luther Jr. di Amerika, Malcolm X dan lain sebagainya. Nah ini harus menjadi perhatian bagi kita bahwa sungguhnya sangat rawan bagi seorang tokoh publik, apalagi penceramah, ada kelompok-kelompok yang memang tidak suka dan dia akan mencederainya, melakukan kekerasan. Baik itu kekerasan secara fisik dan mungkin juga verbal. Verbal misalnya, saya menyayangkan bully yang menimpa Habib Lutfi bin Yahya, seorang ulama harismatik menjadi panutan kita, lalu juga ya Said Aqil Siraj menjadi korban juga, atau misalnya celoteh seorang perempuan yang terus menghina Ustadz Abu Somad, itu sangat-sangat disayangkan. Termasuk ketika Ustadz Yusuf Mansur sedang sakit, tiba-tiba dibully juga. Nah, baik kekerasan fisik atau verbal,
Intinya adalah harus dihentikan. Dan itu harus dimulai dari ketegasan aparat dalam mengusut tuntas perilaku hate speech, termasuk juga mengusut tuntas pelaku yang melakukan penusukan kepada Syekh Ali Jaber. Begitu Mbak Kori. Oke, jadi nggak cuma di agama Islam aja ya Pak ya, tapi juga di agama-agama lain juga ya. Nah, ini Kang Maman, Majelis Ulama Indonesia di Lampung sepertinya gelisah ini terhadap respon Kapolres di sana. Apa yang sebaiknya dilakukan kepolisian setempat agar tidak buru-buru menyimpulkan tersangka mengalami gangguan jiwa? Saya setuju bahwa tidak boleh ada keterburu-buruan, termasuk asumsi-asumsi yang membuat public opinions kita terbelah, bahwa kalau ada orang melakukan kekerasan lalu dianggap gila. Saya yakin bahwa pelaku penusukan kepada Syekh Ali Jaber itu anak muda, normal, dia selfie-selfie kok di medsosnya saya lihat, di status-status Facebooknya pun normal, dan tidak ada gila seperti itu. Makanya saya bilang kepada aparat, dan tentu ini didorong oleh DPR RI, karena jangan sampai sikap pemerintah itu selalu reaktif, tidak proaktif. Jadi kalau ada kejadian baru rame, harus proaktif. Setiap orang atau kelompok yang melakukan kekerasan terhadap siapapun, oleh siapapun, dan atas motif apapun, harus diusut dengan tuntas. Itu poinnya. Yang kedua, bagaimanapun para ulama, para kiai ini harus mendapat pengawalan yang lebih ketat. Makanya tolong kepada panitia, manajemen pengajiannya itu harus rapi. Kalau ngundang seseorang, harus lapor juga ke aparat, dan dia harus mendapatkan pengamanan yang ketat. Bagaimana mungkin seorang Syekh Ali Jaber yang kalau ceramahnya itu sejuk, dia mencintai kewarganegaraannya, ya walaupun baru sebagai orang Indonesia, dia cinta banget terhadap Indonesia, dan dia membumikan Quran. Tiba-tiba ada pemuda nyelonong begitu saja, dan tidak ada panitia yang berusaha mendeteksi paling tidak. Nah, ini menjadi sangat penting. Sehingga manajemen pengajian itu yang akan dirumuskan DPR, bagaimana caranya ada regulasi yang bisa mengamankan para pendai ini. Begitu Mbak Kori. Kang Maman sendiri mengenal secara pribadi nggak sih siapa itu Syekh Ali Jaber? Bagaimana pemikirannya, ceramahnya? Ya, secara pribadi jujur aja, karena saya juga seorang kiai, dan ceramah, ngisi acara di TV, pernah ketemu berkali-kali dengan beliau, seperti saya bersahabat dengan Ustaz Yusuf Mansur, dengan Agim, dan lain sebagainya. Saya sering melihat, dan saya senang banget di YouTube misalnya, saya dengerin ceramahnya Syekh Ali Jaber, saya dengerin Ustaz Abdul Somad, dan saya rasa pendai-pendai kita itu memang pada intinya selalu ingin membumikan nilai Islam yang toleran, yang damai, dan mengobarkan kembali semangat untuk hubul watan minal iman. Mencintai tanah air adalah komitmen dari keimanan. Nah, apalagi Syekh Ali Jaber betul-betul metodenya metode Quran yang saya lihat. Seperti itu. Maka aneh saja kok ada yang membenci seorang Syekh Ali Jaber. Kalau saya ada yang benci wajar kan, saya kiai tapi politisi juga Mbak Kori. Ada orang yang ngincar kedudukan, ingin membuli saya, itu sesuatu yang wajar. Tapi sekelas Syekh Ali Jaber itu menurut saya sebuah perbuatan yang tidak sangat memalukan, apalagi dilakukan oleh anak muda yang seharusnya lebih ada dialog. Paling tidak kalau tidak setuju sisi lain, kita boleh langsung bertanya kepada beliau. Syekh Ali Jaber itu bagian dari Nahdlatul Ulama juga, Kang Maman? Nah gini, kalau saya tahu bahwa Syekh Ali Jaber itu dulu dari Madinah, beliau pindah ke Indonesia, lalu punya warga kenegaraan Indonesia, lalu beliau keliling seluruh Nusantara mendakwakan, terutama salah satu metodenya adalah Al-Quran. Seperti itu, sehingga ketika peristiwa penusukan pun, beliau kan sengaja ngundang seorang anak yang mau diwisuda, lalu ngundang ibunya, lalu beliau, ayo foto-foto dulu, supaya ada kenangan tentang kebahagiaan orang tua melihat anaknya wisuda Al-Quran. Nah, di saat itulah beliau meminta ada yang punya HP untuk motonya, dan nyelononglah pemuda itu. Nah, saya lihat bahwa penceramah-penceramah di Indonesia secara keseluruhan ya, itu tetap memegang teguh dua komitmen. Pertama adalah meyakini Islam sebagai energi untuk transformasi dan perdamaian. Yang kedua adalah mengakui bahwa inilah Indonesia
Indonesia adalah ladang yang paling subur untuk mengimplementasikan nilai-nilai Islam yang toleran, damai, dan merajut ukhuwah. Saya dengar berkali-kali dari ceramahnya Syekh Ali Jaber itu tentang pentingnya untuk mencintai tanah air. Dan itu menjadi poin penting bagi saya. Nah, secara kelembagaan tentu Syekh Ali Jaber, saya tidak tahu beliau NU atau bukan, seperti itu. Dan NU tentu, dulu saya mimpin lembaga dakwah pengurus besar Nahdlatul Ulama, kita selalu menjalin kerjasama. Seseorang mungkin tidak masuk di ormas NU, Muhammadiyah atau apapun, tetapi misi yang ia usung adalah misi tentang perdamaian, tentang toleransi, tentang harmoni, dan sebagainya. Tentu itu adalah saudara yang harus saling mendukung, saling menguatkan. Oke, Kang Maman, ini kan sekarang bulan September ya, dan sebentar lagi 30 September. Ini ingatan orang-orang melayang ke gerakan PKI yang membantai para jenderal. Nah, PKI juga disebut-sebut kejam pada ulama di masa yang lalu. Apakah menurut Kang Maman, apakah ada yang mendesain penusukan Syekh Ali Jaber ini untuk membangkitkan ketakutan orang pada PKI? Dalam realita kita, politik kita, memang selalu ada orang yang berusaha mendesain sebuah grand politik, ya. Tetapi menurut saya, hari ini orang Indonesia lebih rasional. Kita bisa membuka begitu banyak wacana lewat Google misalnya. Nah, makanya isu tentang PKI itu isu yang usang. Isu yang sebenarnya tidak relevan lagi. Karena persoalan kita hari ini adalah COVID-19. Bagaimana kita menghadapinya bersama. Isu kita hari ini adalah resesi di depan mata. Bagaimana kita bisa survival menghadapi menghadapi resesi ini kalau itu terjadi. Makanya saya sangat-sangat menyayangkan kalau ada orang yang mencoba mengalihkan isu ini dengan isu-isu yang lama kayak nggak ada lagi argumen. Ini pekerjaannya PKI, bahwa ini anaknya PKI dan sebagainya. Tanya aja pelakunya. Dia PKI aja nggak ngerti, seperti itu. Jadi jangan sampai kita menuduh orang PKI dengan perilaku yang mirip PKI, menurut saya kayak gitu. Hari ini dunia baru dipenuhi oleh teman-teman milenial, teman-teman yang punya mindset yang berbeda tentang menatap dunia baru. Makanya menurut saya, bagaimana caranya normalitas baru ini diisi dengan moralitas baru. Sekali lagi, normalitas baru harus diisi dengan moralitas baru. Misalnya, ketika ada pengajian yang terjadi kekerasan pada kiai, maka kita harus punya standar moralitas yang kuat. Satu, jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan. Usut tuntas, siapa orang ini. Yang kedua, jangan hanya mencari hantu yang tidak ada. Cari aja kesalahannya, aparatnya yang lemah, manajemen jamaahnya yang tidak melindungi para kiai, para dai. Dan yang ketiga adalah mungkin edukasi politik atau edukasi terhadap masyarakatnya yang kurang, sehingga hanya karena berbeda pemahaman kita langsung melakukan kekerasan. Nah, itu yang nggak boleh terjadi antara para kiai, para ustadz, para ulama, para dai. Mohon tidak saling serang. Anda boleh berbicara sesuai paham dan keyakinannya, tetapi jangan lalu menjelek-jelekan, menghina, membuli, atau mendorong orang untuk melakukan kekerasan terhadap orang yang berbeda pada dirinya. Itu aja, Mbak Kori. Ya, 3 hal yang tadi Kang Maman sebutkan juga itu bisa menjadi masukan untuk masyarakat supaya tidak terjerumus ya pada konflik horizontal yang nggak perlu ya. Jadi, 3 konsep persaudaraan itu, pertama adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan seagama, dan tentu Islam. Di Islam pun berbagai kelompok, berbagai aliran, berbagai pemahaman, tidak pernah menggoyahkan kekuatan untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah. Kita bersyukur ada NU dan Muhammadiyah yang menjaga moderasi Islam, ada Persis, Al-Irsyad, dan banyak hal yang tetap mengukuhkan keindonesiaannya. Nah, yang kedua adalah ukhuwah wataniyah. Mungkin kita berbeda agama, tapi kita sebangsa, senegara. Dan mencintai tanah air ini adalah komitmen dari keimanan. Di Indonesia contohnya banyak, misalnya Masjid Istiqlal. Istiqlal itu artinya kemerdekaan, Mbak Kori. Masjid Istiqlal itu didesain oleh seorang arsitek Kristen dari Sumatera Utara, namanya Predik Silaban. Nah, bayangkan saja betapa bangganya kita jadi orang Indonesia yang masjidnya begitu besar, megah, dan punya arsitek yang indah, dan itu dibuat oleh seorang non-muslim. Di depannya ada katedral lagi, sehingga saut-sautan tuh yang namanya adzan dengan lonceng gereja
Betapa indahnya ketika Idul Fitri kita bisa parkir di katedral, ketika kita ada orang yang sedang adakan acara misa, maka seseorang bisa nyimpen juga di Istiqlal. Nah, yang terakhir adalah ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah. Kita ini adalah sesama manusia. Mungkin kita berbeda-beda agama, berbeda asal-usul, beda jenis kelamin, tetapi kita tetap manusia yang dimuliakan oleh Allah. Tidak ada alasan kita untuk menghinakan sesama manusia. Begitu, Mbak Kori. Baik, Kang Maman, ini kabarnya lokasi kejadian perkara ini dekat dari kantor Polres setempat. Perjalanan 5 menit naik kendaraan. Tapi tetap kecolongan kejadian penusukan ya. Menurut Kang Maman bagaimana seharusnya? Apakah sebaiknya ceramah agama selalu dikawal ketat oleh polisi, agama apapun, tidak hanya Islam? Iya, jadi waktu saya aktif di Kontras, kita mendampingi kepolisian membuat yang namanya program pemolisian dan sekaligus program guidance untuk hak asasi manusia, hak kebebasan beragama. Ini yang menurut saya agak lemah nih. Kita minta Polri agak serius. Pertama, memberikan pemahaman kepada aparatnya tentang bagaimana sebenarnya menempatkan diri sebagai aparat yang melindungi semua orang warga negara ini apapun keyakinannya. Bukan lalu ada pembiaran, apalagi membiarkan kasus-kasus kekerasan berbasis agama terjadi. Seorang polisi itu digaji oleh duit rakyat yang berbeda-beda agama, berbeda keyakinan, maka dia tidak boleh memihak, tidak boleh ada kalimat mayoritas minoritas. Dia harus hadir memberikan rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Nah, yang kedua, program pemolisian itu menjadi sangat penting juga bagaimana seluruh warga negara itu dilibatkan untuk menjaga keamanan. Betapa indahnya di beberapa kasus daerah-daerah yang lain, seorang Muslim yang sedang Idul Fitri dijaga oleh temannya yang non-Muslim. Begitu sebaliknya, kita tahu peristiwa seorang anggota Banser yang meninggal dunia ketika terjadi ledakan di salah satu gereja di Surabaya. Nah, itu kan poin-poin positif terhadap kehidupan bernegara kita, bahwa kita hadir untuk saling menjaga, saling menunjukkan kasih sayang, cinta kasih, dan dengan itulah agama kita bermakna untuk kemanusiaan. Baik, Kang Maman, closing statement-nya mungkin agar kasus penusukan Syekh Ali Jaber ini tidak berkembang kemana-mana, tidak multitafsir, apa saran Kang Maman untuk kepolisian dan masyarakat pada umumnya? Ya, yang pertama saya minta pihak aparat kepolisian mengusut tuntas pelaku penusukan, motifnya, dan umumkan itu di masyarakat supaya masyarakat lebih tenang. Yang kedua, manajemen pengajian harus lebih diperkuat lagi, kerjasama sinergitas antara aparat keamanan dan juga panitia untuk menjaga para dai, para ulama, dan tokoh-tokoh agama itu betul-betul terjaga di Indonesia ini. Dan yang ketiga, sekali lagi kepada Syekh Ali Jaber, cepat-cepat sembuh, dan kita tunggu dakwah-dakwah beliau keliling seluruh Nusantara agar mengukuhkan kembali bahwa Indonesia adalah tanah toleransi, tanah damai yang akan mengusung nilai-nilai agama yang penuh dengan cinta kasih. Terima kasih Mbak Kori dan Tagar TV. Terima kasih juga Kang Maman sudah mau ngobrol sama Tagar TV. Semoga masalah seperti ini tidak terulang lagi ya. Betul, terima kasih. Netizen, demikian perbincangan saya bersama Maman Imanul Haq yang merupakan anggota DPR RI sekaligus kiai dan intelektual Nahdlatul Ulama. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan ingat juga 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Kori Olivia dari Tagar TV.